begitu saya akan membuat alatnya dulu sampai mencuci tangan. Lalu kita ke alat dan bahan. Yang pertama ada kom, lalu ada pinset anatomis, pinset chirurgis, lalu ada plester, handscoon bersih, handscoon steril, lalu ada gunting plester, hand sanitizer, kasa steril, lalu di sini ada cairan NaCl untuk membilas lukanya, lalu ada bengkok untuk membuang sampah medisnya, lalu di sini ada baki untuk membawa alatnya. Yang terakhir di sini ada catatan perawat untuk mencatat semua tindakan yang dilakukan perawat. Kita cuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Lalu kita menggunakan handscoon bersih untuk membuka balutan. Setelah itu kita basahi perban agar tidak terlalu sakit saat membukanya. Dekatkan bengkok dekat pasien agar lebih dekat untuk membuang sampah medisnya. Maaf ya Bu, Ini kalau sedikit sakit. Kita buang perban ke bengkok. Lalu kita membersihkan luka pasien menggunakan kasa steril dan pinset anatomis dan chirurgis. Lalu kita masukkan kasanya ke dalam cairan NaCl. Setelah itu kita keringkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan luka pasien. Dengan teknik memutar. Setelah itu buang kasa sterilnya ke dalam bengkok. Lalu kita bersihkan kembali. Kalian sudah belum habisnya? Halo. Kita keringkan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Habis berencan, Wak. Lalu kita bersihkan lagi. Setelah itu kita buang kasa sterilnya. Setelah luka bersih, lalu kita tutup dengan menggunakan kasa steril. Lalu kita plester.
Alhamdulillah nih sudah baikan. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Putri, kelas 3A D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan memaparkan SOP pemeriksaan fisik yang bertujuannya untuk mengetahui keadaan pasien. Yang pertama, kita langsung saja ke info konsen. Info konsen bertujuannya untuk meminta izin kepada pasien melakukan tindakan dan mengontrak waktu. Lalu kita ke persiapan alat. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan dilakukan saat pemeriksaan fisik. Yang pertama ada tensimeter, lalu ada pen light, lalu ada thermometer, lalu ada termometer, lalu ada refleks hammer, dan ada garpu tala. Lalu kita ke persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Lalu kita ke persiapan pasien. Persiapan pasien, kita posisikan pasien ke tempat yang lebih nyaman, yang menyamankan pasien. Lalu kita ke persiapan pemeriksaan. Yang pertama, kita mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita ke persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan kita tutup sampiran agar menjaga privasi pasien. Lalu ke persiapan pasien, kita posisikan pasien senyaman mungkin. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama kita ke pemeriksaan kepala, infeksi, apakah ada lesi atau tidak. Lalu kita lihat warna rambut, keadaan kulit. Setelah itu kita palpasi kita agar kita mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita ke telinga. Ke telinga kita memeriksa, kita infeksi, melihat dengan menggunakan pen light untuk memeriksa apakah ada sepot atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Lalu kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita ke kening. Ke kening kita menggunakan garpu tala dengan cara menggetarkan ke area kening, lalu kita tanya apakah terasa getaran atau tidak. Setelah itu kita ke mata. Ke mata kita menggunakan pen light. Infeksi kita lihat dulu apakah matanya simetris atau tidak. Lalu kita periksa konjungtivanya anamis atau tidak. Lalu kita lihat iskemik atau tidak. Setelah itu kita menggunakan pen light. Pen light kita untuk mengetahui pupilnya menjauh atau tidak. Setelah itu kita menggerakkan bola, kita menyuruh kepada pasien menggerakkan bola mata dengan menggunakan tangan kita. Lalu kita ke area hidung, pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung kita melihat, kita inspeksi dulu apakah hidung itu simetris atau tidak. Lalu kita lihat dengan menggunakan pen light. Kita lihat adakah sepot atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita palpasi, kita tekan hidung secara perlahan dan tanyakan apakah ada nyeri atau tidak. Setelah itu kita ke mulut. Ke mulut kita inspeksi dulu apakah mulutnya bersih atau tidak, apakah ada stomatitis atau tidak. Kita menggunakan pen light dan spatel. Spatel dan kasa kita gunakan untuk membuka lidah. Lalu kita menggunakan pen light untuk melihatnya, takutnya ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita ke leher. Ke leher
kita lihat dulu, inspeksi dulu apakah ada lesi atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Lalu kita palpasi dengan arteri hipofisis dan tanyakan apakah terasa sakit atau tidak. Setelah itu kita ke dada. Ke dada kita inspeksi dulu, lihat dulu bentuk dada simetris atau tidak, dan ada lesi atau tidak. Setelah itu kita ke palpasi. Palpasi kita tekan apakah ada nyeri atau tidak. Setelah itu kita ke perkusi. Perkusi kita ketuk apakah ada perbedaan dada kanan dan dada kiri. Setelah itu kita ke augustasi. Kita dengarkan bunyi dada normal atau tidak. Setelah itu kita ke perut. Ke perut kita lihat, kita inspeksi dulu perutnya simetris atau tidak, apakah ada lesi atau tidak. Setelah itu kita ke perkusi. Perkusi kita ketuk perut apakah ada suara timpani atau tidak. Setelah itu kita palpasi. Palpasi apakah ada nyeri atau tidak. Setelah itu kita augustasi. Augustasi kita agar mengetahui berapa bising usus dan bisa mengetahui adakah kelainan. Setelah itu kita ke tangan atau ekstremitas atas. Di ekstremitas atas kita melihat atau inspeksi apakah ada lesi atau tidak, warna kulit. Lalu kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita menyuruh pasien untuk mengangkat kedua tangannya agar mengetahui kekuatan ototnya. Lalu kita menggunakan tensimeter untuk mengetahui tekanan darah pasien. Setelah itu kita gunakan termometer untuk mengetahui suhu pada pasien. Setelah itu kita ke pemeriksaan genitalia. Di genitalia kita menginspeksi, melihat apakah ada lesi atau tidak. Setelah itu kita ke palpasi. Palpasi kita tekan secara perlahan dan tanyakan apakah ada nyeri atau tidak. Setelah itu kita ke ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah kita inspeksi dulu. Inspeksi kita melihat apakah ada lesi, warna kulit. Lalu kita ke palpasi. Di palpasi kita menekan secara perlahan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita suruh pasien mengangkat kedua kakinya untuk mengetahui kekuatan otot. Lalu kita menggunakan refleks kamar. Setelah itu turunkan lalu menggunakan refleks kamar agar mengetahui refleks pakilannya. Setelah itu kita melanjutkan dengan pemeriksaan baby skin kepada telapak kakinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan kata atau apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.